Assalamualaikum teman-teman semua para P3K di seluruh Indonesia. Ini ada pernyataan dari Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Rudi Masud, mengenai finansial dan juga nasib para P3K. Nah, teman-teman silakan untuk ditonton videonya terlebih dahulu ya. Dan waktu Bapak tidak lama, 7 menit. Silakan, Pak. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang terhormat, pimpinan Komisi 2 beserta dengan rekan-rekan teman-teman Komisi 2 DPR RI yang kami muliakan, yang kami banggakan, kami hormatin, juga Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta dengan seluruh jajaran, Ibu Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara, Reformasi Birokrasi, beserta dengan seluruh jajaran yang kami banggakan, seluruh rekan-rekan gubernur se-Indonesia, baik yang offline maupun yang online yang hadir, seluruh bupati, wakil bupati, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota yang hadir, baik secara daring maupun secara online, yang secara offline dan online, yang seluruh peserta, khususnya para rekan-rekan media yang hari ini juga hadir, terima kasih. Atas kesempatan waktunya, izinkan kami pimpinan menyampaikan persoalan-persoalan. Pertama, persoalan lapangan yang terjadi hari ini di seluruh Indonesia, 38 provinsi, 514 kabupaten kota. Hal yang paling utama adalah berkaitan dengan tentang belanja pegawai. Belanja pegawai yang melebihi sesuai dengan Undang-Undang HKPD nomor 146 bahwa maksimumnya adalah 30%. Hal yang paling mendasar adalah berkaitan dengan pengurangan dana transfer ke daerah. Ini hal yang paling utama. Tetapi karena ini yang harus kita hadapin, alhamdulillah hari ini kami mewakili Kalimantan Timur tentang berkaitan dengan belanja pegawai. Hari ini insya Allah berkaitan dengan P3K, baik penuh waktu maupun paruh waktu sesuai dengan arahan Bapak Menteri, Ibu Mendak, Ibu Pan RB juga. Insya Allah bahwa Kalimantan Timur tidak akan ada berkaitan dengan pengurangan. Berkaitan dengan belanja daerah hari ini untuk Kalimantan Timur, kami masih di angka 24,01%. Kami mencatat tadi yang disampaikan dengan Bapak Mendagri bahwa ada 17 provinsi yang masih di bawah 30%. Dan masih ada 21 provinsi yang di atas 30%. Tetapi untuk kabupaten kota sedikit sekali. Kalau tadi saya melihat bahwa kota hanya ada 2 kota yang mampu di bawah daripada 20%. 91%-nya masih lebih daripada itu. Begitu juga dengan berkaitan dengan kabupaten kota. Kabupaten kota masih banyak sekali. Kalau saya tidak salah tadi mencatatnya lebih kurang sekitar 47 aja mungkin. Kota, mohon maaf, kurang lebih sekitar 48 yang di bawah daripada 30%. Sisanya masih di atas daripada itu. Saran masukan kami, pertama adalah berkaitan dengan Pan RB, Ibu Menteri. Pertama, kendala studi P3K ini. PPPK, belum adanya regulasi peningkatan kompetensi. Studi lanjutan menyebabkan beberapa dokter PPPK mengundurkan diri saat mengambil pendidikan dokter spesialis. Karena aturan kontrak melarang untuk meninggalkan tugas. Sementara berkaitan dengan nakes dan juga tenaga pendidik ini merupakan hal yang sangat fundamental. Kepala daerah ini diwajibkan untuk melaksanakan standar pelayanan minimum, terutama adalah berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, di luar daripada infrastruktur dan yang lain-lainnya. Yang kedua adalah ketiadaan regulasi mutasi. Belum tersedianya payung hukum yang mengatur mekanisme mutasi internal PPPK dalam wilayah kerja pejabat pembina kepegawaian guna penataan staf yang dinamis. Yang ketiga juga kami melihat ketidakpastian tenaga lapangan. Belum adanya kepastian regulasi mengenai status pengangkatan petugas penjaga hutan serupa bakti rimbawan yang selama beberapa tahun ini dibiayai mandiri via dana DBH dan reboisasi. Yang keempat adalah beban fiskal gaji PPPK ini, kapasitas belanja daerah semakin berat karena kewajiban daerah menanggung mandiri pemenuhan gaji dan tunjangan PPPK di tengah kebijakan pengurangan alokasi dana transfer keuangan daerah. Dan yang kelima, saya melihatnya bahwa ketiadaan regulasi transisi, belum adanya tersedianya ketentuan atau solusi tertulis dari pemerintah pusat bagi daerah yang persentase belanja kepegawaian melonjak di atas dari 30% akibat penurunan dana transfer daerah. Dan tentunya juga berkaitan dengan persoalan-persoalan ini, kami juga melihat bahwa
mudah-mudahan saran masukan khusus buat Pak Mendagri agar melakukan perubahan dan penambahan ketentuan di dalam pedoman penyusunan APBD tahun 2027 dalam hal besaran belanja pegawai di atas 30%, sehingga menjadi dasar gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan evaluasi APBD untuk kabupaten kota. Yang kedua adalah beban belanja daerah dengan pengurangan TKD. Semakin berat karena daerah harus menanggung secara mandiri gaji tunjangan P3K ini, sehingga daerah memerlukan tambahan alokasi dana alokasi umum untuk gaji P3K khususnya bagi nakes dan guru. Yang ketiga adalah berkaitan dengan Kalimantan Timur. Dari 10 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur hari ini, 7 kabupaten kota memiliki belanja di atas daripada 30%. 7 kabupaten kota. Kami kalau melihat kabupaten kota Kalimantan Timur, APBD-nya luar biasa besarnya. Tetapi hari ini pimpinan beserta dengan rekan-rekan Komisi 2 bahwa Kalimantan Timur hari ini dana transfer daerahnya kalau setahun sebelumnya 78,04 triliun, hari ini hanya tinggal 52,83 triliun untuk provinsi dan kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Jadi lebih 30% hari ini memang dana TKD kami dipangkas. Berikutnya kami juga mengusulkan frase dalam pasal 146 Undang-Undang HKPD yang berbunyi setelah berkoordinasi dengan Menteri, bagi belanja pegawai melebihi 30% dituangkan dalam bentuk format baku, surat persetujuan ataupun rekomendasi tertulis dari Mendagri yang diterbitkan sebelum tahapan evaluasi APBD oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Dan yang terakhir adalah mempertimbangkan kembali besaran alokasi dan penyaluran dana transfer daerah yang mana dalam pemenuhan belanja APBD, belanja pegawai menilai APBD sangat mempengaruhi presentasi dan belanja pegawai dan belanja mandatori, pendidikan, infrastruktur, pelayanan publik, pengawasan pendidikan, dan pelatihan ASN. Catatan buat seluruh teman-teman hari ini yang hadir, khususnya pimpinan dan anggota Komisi 2 hari ini, bahwa dana transfer kami mungkin mirip di kabupaten kota maupun di provinsi, hari ini baru kurang lebih sekitar 30%. Hari ini padahal bulan kita sudah sampai masuk di bulan 6. Harusnya yang paling ideal adalah sekitar 45 sampai dengan 50% untuk dana TKD. Ini yang mengakibatkan belanja-belanja dan kegiatan-kegiatan daerah ini sedikit agak terganggu. Sementara kami, kepala daerah, diwajibkan untuk berakselerasi di dalam membelanjakan dana-dana APBD ini untuk tidak tertinggal di dalam kas daerah. Jadi sekali lagi pimpinan dan rekan-rekan semuanya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan mewakili dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi barusan adalah pernyataan dari Bapak Gubernur Kalimantan Timur, Pak Rudi Masud, mengenai kondisi finansial atau fiskal dan juga nasib para P3K. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita sama-sama berdoa agar nasib para P3K di seluruh Indonesia semakin baik lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.